ya 1 juta kurang lah ya, lebih misalnya kan buat ongkos kesininya, buat tiketnya, belum ngasih orang tua, ponakan, jajan, oleh-oleh gitu. Kalau di total pengeluaran bisa habis berapa itu, Bu? 5 juta lebih kali ya. Uang itu buat ya ponakan-ponakan, buat ibu, terus buat kita jalan-jalan ketemu temen. Ya keponakan kasihnya 50 lah, kayak gitu. Paling tuh, terus kalau ibu ya mungkin 500 kayak gitu. Ya dibagi-bagi, Mas. Kalau kita mau mudik ya minimal 5 juta harus di tangan. Kalau transportasi buat PP ya pulang pergi itu kalau sendiri sekitar habis 3,5 juta. Buat di kampung ya buat oleh-oleh, terus buat ke saudara-saudara. Ya ntar kalau waktu halal bihalal buat anak-anak kecil itu yang amplopin dikit-dikit itu ada. Ya kalau buat keluarga besar ya semua full itu kira-kira 8 sampai 10 jutaan. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari masyarakat. Kalau kata Bang Sarman tadi sekitar 3 juta per satu keluarga, ternyata masyarakat ini sampai 5 juta rata-rata. Saya langsung ke Pak Narsip. Pak Narsip, jadi kira-kira dari 193 juta pemudik ini, berarti kontribusi bagi perekonomian ini seberapa besar ini? Ya, terima kasih Mbak Gita. Sebagai negara yang struktur ekonominya didominasi oleh sektor konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga, pasti setiap ada peristiwa yang kemudian punya dampak terhadap konsumsi rumah tangga, itu pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu sudah pasti. Jadi kalau boleh dibilang event-event seperti Hari Raya, Nataru, itu adalah event yang pasti akan menjadi pembeda. Ya, pembeda antara saat ini, saat terjadinya Nataru atau mudik dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang biasa di luar peristiwa itu. Cuman mungkin kalau kita mau cek and recheck begitu ya, mungkin dari angka 190 juta ya tadi yang sampaikan itu, mungkin kita harus cek dulu berapa dari mereka itu semuanya punya kapasitas daya beli. Seberapa besar kapasitas daya beli. Karena kalau kita lihat data-data terakhir sebelum mudik terjadi, itu kalau dari survei Bank Indonesia ya, itu memang ada tren kecenderungan pertumbuhan indeks pendapatan penghasilan itu turun. Ya, indeks penghasilan itu turun. Jadi itu yang kemudian boleh kita berasumsi menilai bahwa peristiwa memudik, lebaran ini punya dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi rumah tangga. Tetapi mungkin yang harus kita cek itu impact-nya secara keseluruhan terhadap perekonomian. Karena tetap saja mudik itu ada dua fenomena. Ada fenomena sosial, ada fenomena ekonomi. Orang punya uang dan orang nggak punya uang. Biasanya kalau mudik, tahun lebaran begini, dia pasti usahakan dia pulang. Meskipun dia nggak bawa uang, kira-kira gitu. Tetapi secara ekonomi, kita harus cek tuh, berapa kapasitas hari ini. Karena kalau kita lihat kinerja ekonomi kita ya dalam kuartal 1, kuartal 1 memang bagus karena memang ditopang oleh kegiatan-kegiatan ekonomi konsumtif seperti pemilu dan sejenisnya itu kan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi aktivitas ekonomi di dunia usaha, mungkin Pak Sarman bisa lebih. Kita lihat bagaimana daya beli masyarakat begitu ya. Beberapa indikator itu ada menunjukkan penurunan khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga. Misalnya begini, penjualan kendaraan per motor dalam 5 bulan terakhir itu pertumbuhannya terkontraksi. Dan itu nggak biasa. Biasanya itu menjelang lebaran begini itu jualan banyak. Mobil itu naik, tapi ini justru tidak. Dan indeks Bank Indonesia, indeks penghasilan saat ini Bank Indonesia yang dikeluarkan itu dalam 5 bulan terakhir itu terkontraksi. Jadi artinya memang fenomena sosial dan fenomena ekonomi dari mudik itu pasti secara populasi mungkin 190 juta besar. Tetapi secara dari mereka itu yang punya kapasitas daya beli untuk kemudian dibelanjakan ke daerahnya masing-masing itu seberapa besar. Pak Sarman tadi 3-5 juta gitu ya. Tapi kan tidak seluruh dari 190 juta itu akan bawa uang sama. Itu. Ya. Gitu kira-kira gitu ya. Ada yang cuma 1 juta, ada yang 2 juta, mungkin ada yang lebih. Tapi rasanya kalau kita bicara magnitude pada tahun ini, kok rasanya tahun lalu lebih
magnitudenya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun ini. Kemungkinan saya prediksi saya begitu ya. Oke. Jadi memang dia akan menjadi pembeda. Dan beruntungnya nih ya, beruntungnya adalah ini ada banyak peristiwa ekonomi. Peristiwa yang terkait dengan sosial ekonomi. Ada pemilu di tahun kuartal pertama, nanti ada pemilu lagi di kuartal keempat. Dan nanti secara keseluruhan itu akan mendorong konsumsi rumah tangga. Sehingga nanti secara keseluruhan itu adalah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi belum tentu pertumbuhan ekonomi karena faktor aktivitas dari mudik dan seterusnya ini. Oke. Ya kira-kira seperti itu. Jadi fenomena apa yang bisa dibaca, Pak? Indeks penghasilan ini turun, daya beli turun, tapi faktanya tahun ini jumlah pemudik justru meningkat 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi gini, kalau kita bicara ekonomi itu kan tidak hanya lihat dari satu event. Ya, kita harus lihat rangkaian event. Apalagi ini kuartal 1 itu, saat Januari, Februari, Maret itu kita udah puasa. Dan di mana-mana kalau udah puasa kita itu selama ini ya, itu selalu pasti ada kenaikan konsumsi rumah tangga. Dan itu udah pasti itu. Dan nanti di April ini kan sudah masuk ke kuartal kedua. Sebagian ini ada peristiwa mudik. Nah, itu juga nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Ya gitu. Tetapi kembali lagi saya katakan tadi, saya kira magnitudenya kita harus realistis, ya. Tidak pesimis tapi harus realistis. Realistisnya dalam arti gini, ekspektasi terhadap impact terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi aktivitas mudik dan segala macam itu mungkin kita harus adjust, tidak sampai kemudian 190 juta pemudik tetapi kemudian mereka belanja semua tidak masif gitu tidak ya? Masif semua begitu. Perkiraan saya sekitar sepertiganya yang daya belinya cukup untuk dari dari 190 juta itu yang kemudian mereka akan membelanjakan. Tapi sepertiga itu juga sudah lumayan besar loh. Sepertiga itu berarti sekitar 60-70 juta. Anggap sekitar tadi 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu hampir klop dengan angka yang uang yang disiapkan oleh Bank Indonesia yang sekitar 190 juta itu. Ya. 190 triliun tadi itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi realistisnya di situ kita. Nah, tinggal bagaimana kita angka yang realistis itu kita optimasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena jarang-jarang buat kita angka pertumbuhan ekonomi secara nasional 5% itu enggak seberapa. Tapi buat di daerah, orang belanja 1 juta, 2 juta itu magnitudenya besar sekali. Oke. Karena UMR ya istilahnya gitu ya. UMR di sana kan sekitar 1 jutaan. Kemudian sekarang mereka belanja di sana 1 juta, 1,5 juta. Itu gede sekali. Oke. Dan itu punya dampak yang luar biasa terhadap khususnya sektor retail, sektor pariwisata, dan sektor UMKM di sana itu luar biasa. Tetapi kalau kita bicara secara ekonomi nasional, ya kita harus realistis, jangan terlalu overestimated terhadap impact dari pertumbuhan ekonomi akibat aktivitas mudik dan lebaran ini. Kira-kira begitu. Saya mau langsung ke Pak Ferry. Kalau Pak Nasim mengatakan ini harus realistis, kalau magnitudenya ini harus di-manage lah ekspektasinya. Apakah benar seperti itu realitanya, Pak? Boleh dijawab usai jeda, sesaat lagi pemirsa, kami kembali.